Sebuah kisah yang berlatar di masa lalu. Ya, masa lalu, dan masa lalu. Loh, kemana ini orangnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan kembali bercerita tentunya tentang sebuah film seru yang mana kali ini berjudul Cowboy vs Aliens. Film ini rilis pada tahun 2011, disutradarai oleh Jon Favreau dengan dibintangi oleh para aktor yang tentunya tidak asing lagi bagi teman-teman. Kalau begitu tidak perlu kelamaan, segera itu kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Kaget kan? Sama saya juga. Tapi inilah tokoh utama kita yang terbangun di seputaran wilayah New Mexico. Pria ini sama sekali tidak mengingat bagaimana dia bisa berada di tempat itu, tapi luka di bagian perut cukup untuk membuktikan bahwa dia sedang dalam masalah, serta ada gelang canggih yang melingkar di tangan. Ini sangatlah aneh, mengingat film berlatar di sekitar tahun 1800-an. Segera ia berusaha keras untuk melepas gelang sampai akhirnya menyadari sekelompok pria berkuda datang, menodongkan senjata dengan niat ingin menangkap serta mengira si tokoh utama adalah buronan. Namun, tak semudah itu, teman. Setelah mengamankan beberapa lembar pakaian plus hewan peliharaan, sang jagoan memulai perjalanan menuju ke kota terdekat bernama Absolution. Ia singgah di salah satu rumah yang sepertinya kosong untuk membersihkan luka, namun mulut senapan tiba-tiba saja ditempelkan di kepala. Palms to heaven, friend. Ternyata yang memegang senapan adalah seorang pendeta yang berusaha melindungi diri. Diketahui pendeta itu bernama Mitchem, dan menyadari jagoan kita kehilangan ingatan, sang pendeta pun berbaik hati menawarkan diri untuk mengobati. Pendeta melihat bahwa luka tersebut tak biasa, bukan tusukan, goresan, apalagi tembakan. Selain itu, keduanya berbicara tentang Absolution yang dulunya kaya, tapi kini menjadi miskin karena orang-orang tak lagi menemukan emas di sana. Tak lama berselang, terjadi keributan di luar yang disulut oleh seorang pemuda bernama Percy. Ya, Percy adalah seorang anak konglomerat setempat. Ayah Percy bisa dibilang penguasa karena bisnis ternaknya membuka lapangan pekerjaan bagi semua penduduk. Jadi setiap harinya Percy berbuat ulah agar bisa mencalonkan diri. Maksud saya bisa dihormati layaknya sang ayah. Setelah menolak membayar minuman di bar seorang dokter yang biasa dipanggil Doc pakai K, Percy mulai mengumpulkan semua orang untuk dijadikan target pemalakan. Sampai akhirnya nasib sial menimpa karena pemuda itu salah sasaran. Aksi jagoan kita membuat para penduduk terkesan, terutama seorang wanita cantik bernama Ella. Percy sendiri kini berurusan dengan polisi, meskipun Ned, salah satu anak buah ayah Percy, telah memperingatkan, tapi Sheriff John hanya mengabaikan, karena pria yang tidak sengaja ditembak oleh Percy adalah deputi. Jadi mau tidak mau, pemuda itu harus dibawa ke pengadilan tinggi. Sementara itu, di tempat lain, ditampilkan 3 orang pria pengurus peternakan sedang menikmati waktu istirahat tak terbatas alias magabut sambil minum-minum saat salah satu dari mereka memutuskan untuk buang air tiba-tiba saja. Di kota, saat kembali ke kantor untuk memenjarakan Percy, John melihat poster buronan dengan wajah tokoh utama kita terpampang jelas di sana, dan diketahuilah namanya adalah Jake. Jake sendiri saat ini sedang mengunjungi bar milik Doc. Di sana dia mendapat minuman gratis dari istri Doc, Maria, karena telah melakukan sesuatu yang berani. Tiba-tiba saja Ella datang mendekati, berbicara aneh seolah teka-teki yang pada intinya ingin mengetahui tentang gelang aneh Jake. Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba saja John beserta anak buah datang untuk membekuk Jake. Tentunya terjadi perlawanan, tapi sangat disayangkan, sang jagoan tidak menyadari serangan yang datang dari belakang.
Sebuah kilasan ingatan muncul di mana menampilkan seorang wanita yang fotonya Jake bawa, rumah terbengkalai, koin emas, dan makhluk misterius. Saat terbangun, Jake mendapati dirinya sedang berada di penjara, sedari tadi diludahi dan dicaci maki oleh Percy. Sementara itu ditampilkan ayahnya Percy bernama Woodrow sedang menyiksa seorang karyawan, satu-satunya yang selamat dari ledakan. Penjelasannya tentang cahaya putih sebelum ledakan dianggap tak masuk akal, namun ketika eksekusi sedang dilakukan, Ned datang membawa kabar tentang Percy dan juga Jake yang sama-sama di penjara. Hal ini membuat Woodrow bergegas pergi ke kantor sheriff setelah meringankan hukuman untuk karyawannya. Beberapa waktu kemudian, John memborgol Jake untuk dibawa ke pengadilan atas tuduhan pembakaran, penyerangan, perampokan, dan pembunuhan wanita yang ada dalam ingatan Jake bernama Alice. Jake menolak tuduhan terakhir karena meskipun tidak ingat, tapi dia merasakan cinta terhadap wanita itu. Sama seperti Jake, Percy juga dibawa ke dalam kereta kuda yang sama yang mana membuatnya sangat ketakutan. Kemudian Ella lagi-lagi datang menghampiri, meminta maaf karena tak bisa membiarkan Jake kabur, namun tak menjelaskan mengapa. Ditampilkan cucu John, Emmett, yang tak ingin sang kakek pergi karena John satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Dan tak lama berselang, Woodrow pun datang menghentikan John, meminta agar Percy dikembalikan, serta menyerahkan Jake karena emas-emas yang telah dicurinya. Sempat terjadi pertengkaran yang cukup rumit, sampai akhirnya tiba-tiba saja cahaya mulai terlihat seolah-olah langit terbakar, dan bersama dengan itu, gelang Jake mulai bereaksi. Terungkap bahwa ternyata apa yang menyerang mereka adalah sebuah pesawat yang mulai menculik banyak orang, termasuk John dan Maria. Untuk membebaskan diri, Jake memperdaya Percy lalu melepaskan tembakan dari gelang. Sebelum bisa melarikan diri, pesawat misterius melesat cepat menyambar Percy. Melihat suasana semakin tak terkendali, Jake pun kembali melepaskan tembakan dari gelangnya sehingga berhasil menjatuhkan salah satu pesawat dan membuat pesawat-pesawat lain kabur. Jake dan Woodrow sepakat untuk sama-sama mendekati pesawat yang jatuh, yang mana semua warganya menganggap sebagai iblis, karena sangat menggambarkan apa yang disampaikan pendeta dalam khotbah mingguan. Semuanya dikejutkan dengan suara teriakan dari salah satu rumah, di mana seseorang berusaha melepaskan tembakan ke makhluk misterius, lalu makhluk itu pun melarikan diri ke arah yang sama dengan pesawat. Ned menjelaskan bahwa dirinya menemukan jejak kaki dan yakin dapat melacak makhluk misterius tersebut. Woodrow pun memutuskan untuk berangkat pagi-pagi bersama anak buah dan juga mengajak Jake untuk ikut serta. Namun Jake menolak, dan setelah sempat terjadi baku hantam, Jake kemudian pergi begitu saja. Keesokan paginya, ketika dalam perjalanan, Jake memergoki Ella yang sejak tadi mengikuti. Ella menjelaskan tentang makhluk yang menculik orang-orang yang mana ia menyebutnya sebagai alien, dan bahwa selama ini dia telah mencari-cari makhluk itu. Ella pun menyarankan agar mereka bekerja sama untuk menemukan, tapi Jake menolak dan meminta Ella untuk tidak mendekatinya lagi. Beberapa saat kemudian, Jake pun tiba di rumah terbengkalai yang muncul dalam kilasan ingatan. Saat memasukinya, kilasan ingatan kembali terlintas, di mana dalam ingatan tersebut Jake baru saja pulang membawa koin emas, yang mana Alice tidak menyukainya karena Jake mendapatkan dengan cara yang tidak halal. Saat pertengkaran terjadi, tiba-tiba saja muncul cahaya yang melelehkan koin, dan kemudian Alice pun ditangkap oleh sesuatu.
Sementara itu di kota, Woodrow telah bersiap untuk berangkat bersama anak buah. Bersama dengan mereka juga bergabung pendeta Meacham, Emmett, dan seekor anjing yang sebelumnya ikut dengan Jake. Bahkan Ella pun juga ikut bergabung dengan kelompok Woodrow. Ya, setelah bocah dan seekor anjing, mengapa tidak sekalian saja wanita juga ikut? Setelah beberapa jam berkuda, mendadak Jake datang menghampiri dan memutuskan untuk ikut membantu, berharap bisa menemukan Alice. Saat malam tiba, tak ada pilihan bagi kelompok itu selain berteduh di sebuah kapal yang terbalik. Entah apa yang terjadi, sehingga kapal itu berada di tengah-tengah gurun. Namun, yang terpenting saat ini adalah berteduh dari hujan deras yang melanda. Sembari bertanya-tanya, Ned menyarankan kepada bosnya untuk memanggil tentara karena yang mereka hadapi adalah sesuatu yang tak biasa. Namun Woodrow menolak. Mendatangkan tentara hanya mengingatkannya akan masa-masa perang yang pahit, di mana sebagai kolonel, Woodrow kehilangan ratusan anggota. Emmett menyaksikan perbincangan tersebut dengan penuh khidmat serta menaruh minat pada pisau Woodrow. Mengetahui hal ini, sang kolonel pun memberikannya, berharap pisau itu bisa digunakan Emmett untuk melindungi diri. Sementara itu ditampilkan Doc yang diajari cara menembak oleh Meacham dan juga ditampilkan Jake yang mencoba membersihkan luka. Jagoan kita dihampiri oleh Ella dengan penjelasan yang penuh tanda tanya. Terdengar kegaduhan yang membuat gelang Jake kembali bereaksi. Ya, ternyata alien mendatangi tempat itu dan mulai menyerang semua orang. Di suatu ruangan, Emmett mendengar suara anjing dan mencoba mendatangi. Namun alien malah menemukan Emmett yang secara tidak sengaja menjatuhkan pisau. Di saat-saat terakhir, Meacham dan Jake datang untuk menyelamatkan. Tembakan-tembakan dari senjata biasa tidak terlalu berdampak, sehingga lagi-lagi Jake menggunakan gelangnya. Sangat disayangkan, meskipun Emmett berhasil diselamatkan, tapi tidak dengan Meacham yang tewas akibat serangan brutal alien. Sebelum kematian, pendeta itu meminta Jake berjanji untuk memusnahkan alien karena hanya Jake lah yang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Keesokannya, setelah mengubur jasad Meacham dan mengucapkan sepatah dua patah kata bersama Doc, Jake kembali melanjutkan perjalanan dengan kelompok Woodrow. Dalam perjalanan, Woodrow mengajarkan Emmett bagaimana menjadi seorang pria yang kuat meskipun terdengar kejam, tapi itulah kehidupan. Beberapa waktu kemudian, Ned menemukan jejak kaki yang menuju ke arah ngarai. Saat perjalanan berlanjut, tiba-tiba saja mereka dihadang oleh sekelompok penjahat yang ternyata mengenali Jake sebagai mantan bos mereka. Terungkap bahwa merekalah yang membantu Jake dalam melakukan kejahatan. Jake berpura-pura mengingat mereka sehingga dibawa ke camp. Di sana Jake sempat terlibat keributan dengan Pat Dolan, pimpinan baru. Pria itu terus-menerus menghina Ella dan itu membuat Jake sangat marah sehingga menghabisinya. Setelah berhasil membuat kelompok penjahat menyerah, Jake dan rekan-rekan segera melanjutkan perjalanan. Saat berada di area terbuka, tiba-tiba saja alien datang menyerang. Salah satu dari kapal berusaha menculik Ella, tapi Jake tidak membiarkan begitu saja. Dia terus mengejar dengan kuda sampai akhirnya melompat ke atas kapal dan melepaskan tembakan dengan gelangnya. Tak mau menyerah, alien pun bangkit dan melepaskan suatu serangan sebelum berhasil dihabisi oleh Jake. Sangat disayangkan, Ella mengalami luka yang cukup parah sehingga kehilangan banyak darah dan bahkan sang dokter pun tak mampu melakukan apa-apa untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba saja para anggota suku Apache Chiricahua datang menyerbu. Jake dan rekan-rekan ditangkap, sedangkan tubuh Ella diletakkan di dalam api.
Kemudian kepala suku, Black Knife, datang untuk berbicara dengan dibantu oleh Ned sebagai penerjemah. Diketahui bahwa suku itu menyalahkan para koboi yang menjadi penyebab kedatangan alien. Tentu saja tuduhan itu tidak benar, sehingga perdebatan pun terjadi. Sampai akhirnya semua dibuat terdiam melihat suatu keajaiban di depan mata. Ella meminta maaf kepada semua orang, terutama Jake, karena telah berbohong. Ya, terungkap bahwa sebenarnya Ella adalah alien, tapi berasal dari planet yang berbeda. Dia sengaja menyamar menjadi manusia agar bisa berbaur dengan penduduk. Lebih lanjut, Ella menjelaskan bahwa tujuan para alien jahat datang ke bumi adalah emas. Orang-orang yang ditangkap kemungkinan masih hidup karena digunakan sebagai bahan penelitian. Oleh karena itu, mereka harus segera mengatur rencana misi penyelamatan. Hanya Jake satu-satunya yang mengetahui lokasi kapal induk alien, jadi suku Apache telah menyiapkan ramuan khusus untuk mengembalikan ingatan Jake. Kilasan ingatan Jake seketika muncul, menampilkan dirinya dan Alice berada di ruang operasi. Alien menjadikan Alice sebagai subjek penelitian, lalu melenyapkannya. Saat tiba giliran, Jake segera melakukan perlawanan dengan merebut gelang canggih, lalu melarikan diri. Keesokan harinya, Jake dan rekan-rekan kembali berkuda untuk melanjutkan perjalanan yang ternyata mereka sudah sangat dekat. Ella menjelaskan tentang kapal induk yang terhubung dengan gua-gua di sekitar, di mana para warga yang diculik dan juga emas berada di dalamnya. Meskipun terlihat sepi, tapi Ella mengatakan bahwa penjagaannya cukup ketat sehingga mereka harus lebih dulu mengatur siasat. Woodrow menjelaskan bahwa anggotanya akan memancing alien dari luar agar Jake bisa menyusup secara diam-diam, namun anggota Black Knife menolak karena telah memiliki rencana sendiri. Selain itu, mereka juga tidak sudi diperintah oleh orang-orang kulit putih. Selagi kedua kubu bertengkar, Jake memutuskan untuk pergi sendiri menemui kelompoknya yang saat itu sedang bertengkar tentang pembagian emas. Mereka sebenarnya ingin melarikan diri, namun Jake menjelaskan bahwa bagaimanapun alien akan datang memburu semua manusia untuk dihabisi agar bisa sepenuhnya memiliki emas di seluruh bumi. Jadi alangkah lebih baik jika kelompok penjahat itu bergabung, berjuang bersama-sama. Kembali ke ngarai, Ned menjelaskan kepada Black Knife bahwa Woodrow adalah orang baik yang menyelamatkannya setelah perang dan memberikan Ned tujuan hidup. Black Knife tidak percaya, tapi mungkin ini kesempatan untuk membuktikan kepemimpinan Woodrow dalam mengatur strategi. Lalu alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat Jake kembali tak sendiri, tapi dengan membawa kelompok penjahat yang ikut membantu. Setelah semua sepakat untuk bekerja sama, malam itu mereka mempersiapkan rencana dengan Ned yang diizinkan duduk bersama suku Apache karena walau bagaimanapun, dia adalah seorang Apache yang baik. Selain itu, pada kesempatan ini, Ella mengucapkan selamat tinggal kepada Jake karena waktunya sudah hampir tiba. Keesokan paginya, kelompok tersebut mulai mengintai, sementara Jake dan beberapa anggota memanjat kapal induk untuk meletakkan sejumlah peledak. Rencana tersebut berjalan dengan sangat mulus. Ledakan menyebabkan para alien keluar dan bersiaga, sehingga kelompok gabungan segera melepaskan tembakan. Emmet dan anjingnya berjaga-jaga memantau kondisi. Doc bergerak cepat merawat orang-orang yang terluka, sedangkan Jake dan Ella masuk ke dalam gua. Pertempuran sengit terjadi dengan korban yang berjatuhan di kedua belah pihak. Woodrow sendiri sempat terjatuh dari kuda, lalu saat alien berusaha menghabisinya, Ned datang menyelamatkan. Meskipun aksi tersebut membuat Ned sendiri kehilangan nyawa. Di dalam gua, Jake dan Ella menemukan mesin penambang dan kemudian menjelajah lebih dalam, yang mana membuat mereka menemukan semua korban penculikan yang berdiri diam menatap cahaya. Ella segera menghancurkan benda bercahaya yang mulai menghipnotis Jake. Itu membuat semuanya sadar, sementara Ella melepaskan para sandera. Jake mengikuti sumber suara yang membawanya ke bawah terowongan serta menemukan kelompok alien lain. Jagoan kita segera melepaskan tembakan,
alien dengan menggunakan gelang selagi Ella mengarahkan semua sandera keluar dari kapal. Namun, Ella sendiri bukannya keluar, tapi malah masuk lebih dalam, sehingga Jake pun memutuskan untuk mengikuti. Di luar kapal induk, ada lebih banyak alien yang muncul. Salah satunya mengejar Emmett. Awalnya karena ketakutan, bocah itu pun segera bersembunyi, mengira alien telah terpedaya. Namun, tiba-tiba saja kembali ke dalam gua, terungkap tujuan Ella adalah menghancurkan kapal induk alien dengan menggunakan gelang Jake. Dia juga mengajari Jake bagaimana cara melepaskan gelang, yaitu cukup dengan hanya memikirkannya saja. Setelah gelang terlepas, Ella buru-buru mengambil benda itu dan segera menuju ke pusat energi kapal dengan maksud meledakkan diri. Jake sebenarnya ingin menyusul, sayangnya para alien segera muncul yang membuat Jake terpaksa menuju ke ruangan lain. Di luar, Emmett melihat para sandera yang berhasil melarikan diri dan segera melaporkan. Namun karena tidak ada Jake dan Ella, Woodrow pun memutuskan masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan. Sementara itu di dalam gua, Jake kembali ditangkap oleh alien dan segera dibawa ke laboratorium. Beruntung tak lama berselang, Woodrow tiba mengalihkan alien dengan beberapa tembakan sehingga kemudian Jake menghabisi alien itu dengan menumpahkan emas panas ke atasnya. Menyadari akan kekalahannya, alien meluncurkan kapal induk untuk meninggalkan bumi. Terjadi guncangan yang membuat Jake dan Woodrow berlari keluar dari gua. Sementara itu, salah satu alien mencoba menghentikan Ella. Namun dia terlambat karena Ella telah lebih dulu mengaktifkan peledak pada gelang Jake. Semuanya bersorak menatap kehancuran kapal alien. Para pejuang kemudian menemui mereka yang terkasih, termasuk Emmett yang bertemu kembali dengan sang kakek, Doc dengan Maria, dan tentunya Woodrow dengan Percy. Sementara Jake sendiri kembali ke rumahnya untuk meninggalkan bunga sebagai penghormatan terakhir buat Alice. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa minggu kemudian di mana kota telah menjadi sangat berkembang berkat emas yang ditinggalkan oleh para alien. Percy juga telah berubah menjadi lebih baik. Setiap harinya dia membayar hutang-hutang dan semua kesalahan yang pernah dilakukan terhadap penduduk. Ini membuat sang ayah kagum sehingga tanpa ragu menjadikan Percy sebagai rekan bisnis. Di sana juga terlihat Jake yang hanya sekedar mampir. Atas apa yang telah dilakukan, Woodrow dan John sepakat untuk menghapus Jake dari daftar buronan dengan berbohong mengatakan Jake telah tewas saat melakukan kejahatan. Sebelum Jake pergi, Woodrow memberikan sebuah pesan yang menenangkan bahwa baik Alice maupun Ella, keduanya kini telah berada di tempat yang lebih baik. Dan tamat. Buat yang belum tahu, film ini berdasarkan novel grafis karya Scott Michael Rosenberg berjudul Cowboys and Alien dengan tokoh utama Jake Lonergan, seorang penjahat kelas berat tanpa ingatan tapi memiliki gelang aneh yang melingkar di tangan. Sejak awal, Ella sudah merasa kagum dan tertarik kepada Jake. Dia juga terus berusaha mendekati, walaupun maju mundur dan mengucapkan kalimat-kalimat menggoda yang ambigu. Tapi yang Ella butuhkan sebenarnya hanyalah gelang Jake yang mana akan digunakan sebagai senjata penghancur. Setelah dianggap meninggal dan tubuhnya dilempar ke dalam api, Ella muncul kembali tanpa luka sedikit pun. Mulus euy. Dia mengungkapkan diri sebagai alien yang spesiesnya hancur akibat serangan alien jahat, sama dengan yang Jake hadapi. Dia juga menambahkan bahwa sengaja mengambil wujud manusia untuk membaur, lalu pada akhir film, Ella mengucapkan selamat tinggal sembari membawa gelang Jake. Pengetahuan tentang teknologi alien jahat memberinya kemampuan untuk mengalahkan mereka. Ella rela mengorbankan diri demi menyelamatkan manusia bumi agar tidak mengalami nasib yang sama dengan kaumnya.
Ini karakter cukup unik menurut saya karena setiap orang yang ditemui langsung menganggap Jake sebagai musuh, kecuali Pak Pendeta. Tentu saja ini membuatnya bingung, ditambah lagi Jake kehilangan ingatan setelah diculik alien. Belakangan diketahui bahwa Jake adalah penjahat yang mencuri emas dari Woodrow. Perbuatan ini tampaknya merupakan kejahatan biasa bagi Jake dan kelompoknya. Tapi bahkan setelah pertemuan kembali, sebagian besar dari anggota kelompok itu membenci Jake. Ini karena Jake mencuri emas hasil rampokan lalu melarikan diri untuk memulai kehidupan baru bersama sang kekasih, Alice. Alice sendiri bersikeras ingin emas-emas itu dikembalikan, tapi Jake menolak tanpa menyadari bahwa emas-emas itulah yang memancing alien datang, membuat Jake menjadi musuh semua orang serta menenggelamkannya dalam rasa bersalah, sehingga memutuskan bergabung dengan kelompok Woodrow untuk memburu alien sekaligus menjadi suatu penembusan. Nama kota dalam film ini adalah Absolution, memiliki makna yang berarti dibebaskan dari rasa bersalah atau hukuman. Dalam konteks agama, Absolution juga bisa berarti mendapatkan pengampunan dosa. Saya pikir ini menjadi tema utama dalam film, dan nama ini sempurna untuk sebuah kota yang mencakup karakter-karakter religius seperti Pendeta Mesham, serta beberapa karakter yang telah melakukan kejahatan, seperti Jake dan kelompok tentunya. Tersirat jelas dalam kalimat yang diucapkan pada suatu adegan bahwa Tuhan tidak peduli dari mana kau berasal karena Tuhan hanya melihat siapa dirimu. Atau kalimat yang diucapkan Doc setelah mengubur pendeta, semoga sekecil apapun kebaikan yang dilakukan dapat membuat pendeta terlindung. Saya pikir ini berarti semua orang memiliki masa lalu baik ataupun buruk, tapi semua itu tidak akan menutupi kebaikan yang dilakukan saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!